Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan alhamdulillah pada malam ini kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain Aziz. Baik, kita awali saja acara malam ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 650 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Fadzakarul haditsa wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, terima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yadilluhumullahu, yang Allah memberi naungan kepada mereka, fi dillihi, dalam naungannya, yauma la dilla, di hari yang tidak ada naungan, illa dilluhu, kecuali naungannya. Fadzakarul haditsa, lalu Abi Hurairah membacakan hadis itu. Wa fihi, dan di dalam hadis itu dijelaskan, wa rajulun, dan seorang laki-laki, tasaddaqa, yang ia mengeluarkan sedekah, bi sadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu ia menyembunyikan atau merahasiakan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang didermakan tangan kanannya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Satu hadis dalam bab shadaqatut tatawwu. Hadis ini akan menjelaskan berkaitan dengan fadilah dari sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dengan sirrun, rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak terbuka. Sebenarnya sedekah yang dikeluarkan secara terbuka, malah diumumkan, itu berpahala selama selamat dari yang namanya riya. Tapi sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, itu lebih mendapat fadilah dari Allah dibanding sedekah terbuka. Dan malam ini
saya akan menjelaskan 4 di antara fadilah dari sedekah yang dilakukan secara rahasia dibanding sedekah yang dilakukan secara terbuka. Di hadis ini sahabat Abi Hurairah menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang Allah akan memberi naungan pada hari kiamat, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang itu. Kemudian Abi Hurairah membacakan hadis ini. Panjang ini hadisnya. Dan di hadis itu Abi Hurairah membacakan kalimat terakhir. Rajulun tasaddaqa bisodaqatin. Yaitu seseorang yang mengeluarkan sedekah fa'akhfaha, kemudian ia merahasiakan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kanan tidak tahu, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Ini gambaran rahasianya. Lalu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an membacakan hadis ini agak panjang, yang oleh Imam Al-Bukhari dicatat hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari di juz ke-7 di halaman 425. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an membacakan hadis secara utuh, secara sempurna. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang Allah akan memberi naungan pada hari kiamah. Fidillihi, pada naungannya. Di hadis lain disebutkan fidillil arsy, pada naungan arsy. Yauma la dilla illa dilluh, dan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan itu. Ini 7 golongan yang disebutkan oleh sahabat Abi Hurairah. Di antaranya imamun adilun, 1, yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat dengan naungan yang tidak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah. Di 1, imamun adilun, seorang yang jadi pemimpin dan dia adil dalam kepemimpinannya. Ini yang pertama. Jadi pemimpin tingkat apapun. Dari tingkat terkecil sampai tingkat besar. Atau dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Dia berlaku adil. Ini yang pertama. Dan di hadis lain, imam yang adil itu doanya mustajab. Jadi nanti hati-hati ketika kita menghujat, ya, sering kali kan di kita itu sudah zamannya menghujat seorang pemimpin. Itu hati-hati. Jika ternyata pemimpin itu pemimpin yang adil, kemudian kita menghujatnya, lalu dia tidak suka dan dia berdoa kepada Allah, hati-hati itu. Karena doa pemimpin yang adil itu mustajab. Barangkali nanti pemimpin itu berdoa jelek untuk kita. Itu hati-hati. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang giat beribadah. Rata-rata kan di kita orang yang giat ibadah itu kakek-kakek. Orang tua itu. Bayangkan yang berjamaah saja kebanyakan itu orang tua. Pemudanya kemana? Allahu a'lam. Ah, ini pemuda yang semangat untuk melakukan ibadah. Gitu. 2. Yang ketiga, warajulun dzakarallah fi halain fafadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah di waktu
khola, di waktu sepi, tidak tahu orang. Dia sendirian berzikir kepada Allah sampai papadat ainahu, sampai dia mengeluarkan air mata. Eta saking khusyukna tah dzikir ka Allah. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi betah di masjid begitu. Siapa contohnya di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib? Dia minggat dari rumah saja tidur di masjid. Itu kan ada kasus Ali bin Abi Thalib yang tidur di masjid lama sampai badannya penuh dengan debu. Karena dia minggat dari Ibu Fatimah. Sampai Nabi menyusulnya dan Nabi membangunkan Ali dengan kalimat, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapak yang penuh dengan debu. Saking lamanya tidur di masjid. Bukan masjid seperti di kita, masjid di sana terbuka begitu. Waktu itu, ya. Sampai Nabi menyebutkan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapak yang penuh dengan debu. Ini saking cintanya dengan masjid, Ali bin Abi Thalib minggat dari rumah saja tidur di mana? Di masjid. Bukan di pos ronda. Kita minggat dari rumah ke pos ronda begitu. Ngadon catur itu. Ini tidak. Ali bin Abi Thalib itu ke masjid, ya. Warajulani, dan dua orang laki-laki tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Ya, dua laki-laki ini saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi tidak ada niat lain. Yang keenam, rajulun da'at imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang yang diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Faqala, lalu ia menjawab, inni akhafullah, aku tidak mau karena aku takut dengan Allah. Nah yang terakhir, yang ketujuh, ini yang dibacakan oleh Abi Hurairah tadi di hadis di atas, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma sona'at yaminuh. Seorang yang mengeluarkan sedekah yang tangan kirinya tidak diberitahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Para ulama diantaranya Imam As-Sun'ani menerangkan dari hadis di atas, wal muradu bidilli, yang dimaksud orang itu diberi naungan oleh Allah, al-himayah wal kanafu, yaitu dia akan dijaga Allah dan dinaungi. Ada di kita bahasa kanafun itu, kanopi. Kanopi itu apa? Naungan ya, itu kanopi. Bahasa Arab itu. Kita bikin kanopi katanya. Kanopi itu dari kanafun. Yang Allah akan memberi naungan orang itu sampai tidak kepanasan. Itu namanya kanafun. Di orang mah kanopi. Itu bahasa yang itu bahasa Arab yang kita tidak nyadar begitu. Rasanya bahasa orang. Itu dari bahasa hadis. Wal kanafu. Itu adalah yang dimaksud dengan dilun. Wa qauluhu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuh. Nah ini bahasa kinaya ini, apa yang ia keluarkan dengan tangan kanan, ya, yang kiri tidak diberitahu. Ini apa makna sebenarnya? Bukan. Imam As-Sun'ani menyatakan ini
Mubalaghatun fil ikhfa, saking rahasianya begitu. Mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah sampai digambarkan oleh Rasul itu yang kanan memberi, yang kiri tidak diberitahu. Ini gambaran mubalaghatun fil ikhfa, saking rahasianya. Wa tab'idu sedekah an madhanil riya, dan gambaran jauhnya atau terhindarnya sedekah itu dari ingin terlihat. Barangkali kalau suami mengeluarkan infak, istrinya sendiri tidak diberitahu. Ini saking sembunyinya infak dan sedekah itu. Seorang perempuan mengeluarkan sedekah, suaminya saja tidak diberitahu. Ini orang terdekat. Digambarkan oleh Rasul, yang tangan ngasih, yang kiri tidak diberitahu. Ini saking rahasianya untuk menjaga arya, ingin dilihat. Nah, kemudian Imam As-Sun'ani menyatakan dengan hadis di atas ini, wafihi dalilun, dengan hadis di atas ini jadi dalil ala fadilati ikhfa'is sedekah, kelebihan dari sedekah secara rahasia, ala ibda'iha dibanding terbukanya. Karena tadi saya katakan sedekah terbuka itu berpahala selama tidak riya. Tapi kalau dibanding ada fadilah lebih kalau sedekah ikhfaun, dikeluarkan secara rahasia, dibanding ibda'iha. Kecuali Imam As-Sun'ani menyatakan ada sedekah yang terbuka juga berfadilah, dapat kelebihan pahala. Illa ayya'lama anna fi idhariha targhiban linnas fil iktida. Boleh mengeluarkan sedekah terbuka tapi dengan niat agar orang meniru. Iktida itu mengikuti. Nih saya mengeluarkan sedekah sekian. Nanti dengan harapan semua orang yang lihat ingin mengikuti dia mengeluarkan sedekah. Ini boleh sedekah seperti itu. Kalau misalkan ini di sini mau membangun madrasah nih, ya lalu dia mengeluarkan sedekah terbuka nih, infak terbuka. Nih dari saya semua kebutuhan semennya saya yang bayar. Misalkan begitu. Ini terbuka semua orang tahu, tapi dengan harapan yang lain mengikuti. Kemudian yang lain biar saya pasirnya, biar saya batunya dan sebagainya. Seperti itu. Boleh. Ini terbuka. Tapi kalau dibanding-banding begitu ya. Mana yang lebih berfadilah, terbuka dan rahasia. Maka rahasia itu dapat fadilah lebih dibanding terbuka. Kenapa? Dengan rahasia seperti itu lebih selamat orang dari riya. Tentu saja orang mengeluarkan infak tidak tahu yang lain, itu akan lebih selamat dari yang namanya riya dibanding orang mengeluarkan sedekah terbuka. Malah diumumkan. Oh si anu nyumbang sekian, sekian. Begitu. Itu saking ya, ini saking harus berhati-hatinya ketika kita melakukan amalan dengan riya dan sum'ah. Ya kadang-kadang kita bisa selamat dari riya. Aya nu muji nih, oh si anunya agung. Wah itu kedengaran oleh orang yang infak. Itu terasa gitu. Rubahnya itu niat begitu. Makanya kenapa saya katakan rahasia lebih afdol dibanding terbuka. Sekalipun terbuka mendapat pahala juga selama tidak riya. Berdasarkan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 271, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqah fani'imma hiya.
Jika sedekah itu dikeluarkan terbuka sampai orang tahu, malah diumumkan, ya, dipangpang di papan tulis, pani'imma hiya, maka itu pahala baginya. Ini selama tidak riya, karena nanti riya yang akan membatalkan pahala sedekah itu. Selama tidak riya, itu pani'imma hiya, itu pahala, kebaikan baginya. Tapi wa in tuhpuha, jika ia mengeluarkan sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan ia memberikan sedekah itu kepada orang fakir tanpa diberitahukan kepada yang lain. Malah satu saat yang diberi sedekah saja tidak tahu. Ada kan orang seperti itu? Orang memberi sedekah, yang diberi sedekahnya saja tidak diberitahu. Dari siapa ini? Ini ingin selamatnya dari riya, dari sum'ah. Nah, kalau orang memberikan sedekah seperti itu, fahuwa khairul lakum, ini yang menyatakan Allah, maka itu lebih baik bagimu dibanding kamu mengeluarkan sedekah terbuka. Sekalipun selamat dari riya. Karena ya ditahan begitu agar tidak riya, tidak sum'ah. Ada saja godaannya. Dengan pujian orang dan sebagainya. Kalau terbuka. Tapi secara rahasia seperti ini akan lebih selamat. Dan Allah menyebutkan fahuwa khairul lakum, maka ini lebih baik bagimu. Nah, yang akan saya jelaskan di kesempatan ini, fahuwa khairul lakum, jika kamu mengeluarkan sedekah rahasia, itu lebih baik bagimu. Apa nilai baiknya dibanding dengan sedekah terbuka? Saya akan menjelaskan di sini ada 4 di antara fadilah sedekah yang dikeluarkan secara rahasia. Ini barangkali bedanya sedekah rahasia dengan terbuka. Yang pertama, sedekah yang dikeluarkan secara rahasia akan meredam kemarahan Allah terhadap dirinya. Jadi Allah tidak akan pernah marah, Allah tidak akan pernah murka kepada siapapun yang mengeluarkan sedekah dan sedekahnya dikeluarkan secara rahasia. Ini akan meredam kemarahan Allah. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani yang ditulis di kitab Mu'jamul Kabir di juz ke-19 di halaman 421 dari sahabat Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya, inna shadaqatas sirri, sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak tahu yang lain, tudfi'u ghadabar rabbi, akan meredam kemarahan Allah terhadap dirinya. Tentu saja orang ini selamat dari murka Allah. Ini fadilah ketika kita mengeluarkan sedekah rahasia. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi akan menjadi naungan baginya pada hari kiamat. Ketika orang kepanasan, Nabi menjelaskan ada orang yang berkeringat sampai lututnya, ada orang yang berkeringat sampai pusatnya, ada orang yang berkeringat sampai dadanya, dan ada orang yang tenggelam di keringat sendiri. Saking kepanasan. Nah, orang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia, jaminannya dia akan dinaungi oleh Allah sampai dia tidak kepanasan. Ini jaminan dari Allah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, ini bisa dilihat di syarah Sahih Al-Bukhari di juz ke-7 di halaman 425. Inna minas sab'atil ladzi yadilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah. Idla dhilla illa dhilluh, sesungguhnya di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah
pada hari kiamat yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan itu. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seorang yang mengeluarkan infak dengan tangan kanannya yang kiri sampai tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanannya. Ini dapat naungan pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah akan memberi pahala 70 kali lipat dibanding sedekah terbuka. Sedekah terbuka dapat pahala berapa? Pahala berapa? 10. Itu yang umum ya. Man jaa bil hasanat falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka ia diberi pahala 10 kali lipat. Itu dari infak, termasuk dari infak, dari amal baik. Itu yang umum. Kemudian jika infak itu fisabilillah, Allah memberi berapa kali lipat? 700 kali lipat. Itu di surat Al-Baqarah. Masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'atu habbah. Jadi satu yang disedekahkan ini fisabilillah, Allah akan bayar 700 kali lipat. Itu pun kalau dia tidak ikut sabilillahnya. Bagaimana kalau dia ikut sabilillahnya kemudian dia juga berinfak? Ia akan diberi pahala oleh Allah dengan kali lipat 700.000 kali lipat. Itu diterangkan di kitab Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Ini pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan infak. Ini Allah memberikan 70 kali lipat berdasarkan dalil. Ini di kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran juz ketiga di halaman 332. Kitabnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran di juz ketiga di halaman 332. Imam Al-Qurtubi memuat apa yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menyatakan ja'alallah shadaqatus sirri fit tatawwu. Nah, ini kan menerangkan sedekah tatawwu, bukan yang wajib, bukan zakat. Sedekah yang sunnah. Kata Ibnu Abbas, ja'alallah shadaqatas sirri fit tatawwu. Allah menjadikan sedekah yang sunnah yang dikeluarkan secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Tabdulu ala niyataha. Allah memberi pahala lebih dibanding dia mengeluarkan sedekah yang sunnah itu secara terbuka. Diberi lebih oleh Allah pahalanya. Yuqalu, dikatakan oleh Ibnu Abbas, bisab'ina di'fan. Diberi pahala 70 kali lipat. Jadi kalau yang umum 10 kali lipat, yang rahasia itu diberikan infak dengan rahasia, maka Allah akan melipat gandakan 70 kali lipat. Ilamun sedekah nu ieu mah 10, tanu rahasia mah 700. Bisa berapa? 700 betul. Ini kan yang 10. Sekarang dikali lipatkan 70 menjadi 700. Sama setara dengan infak fisabilillah. Wa ja'ala shadaqatul fariidhah ala niyataha afdalu. Ah, ini yang jarang kita ketahui. Tapi kalau kita mengeluarkan infaknya itu yang wajib seperti zakat, itu kan infak juga, tapi wajib hukumnya. Maka
infak yang wajib seperti zakat itu Allah tetapkan ala niyataha, terbukanya itu afdalu min sirriha, lebih afdol dibanding sembunyi-sembunyi. Jadi kieu ari zakat mantong ieu kuring zakat entong gitu, umumkan deh kuring zakat sekian boleh dan ini lebih afdol. Tapi kalau sedekah ya kuring sedekah tong aya nu nyahoan nu sejen. Nah, ini lebih afdol. Berapa? 70 kali lipat. Sedangkan zakat ya yang diumumkan, yang terbuka tapi selamat dari yang namanya riya, ini lebih afdol ketimbang zakat dikeluarkan secara rahasia. Ya. Yuqalu, dia mengatakan bi khamsatin wa ishrina difan. Berapa kali lipat? 25 kali lipat. Jadi kalau zakat dikeluarkan sembunyi-sembunyi itu berpahala. Tapi kalau terbuka dikali lipatkan pahalanya 25 kali lipat. Tanu wajib mah gitu. Ini dalam hal apapun sama. Jadi nu wajib jeung nu sunat mah gitu. Yang sunat, sholat sunat afdolnya di mana? Di rumah. Biar orang tidak tahu dia sholat sunat. Ini kan yang sunnah ini. Afdol di rumah. Tidak perlu orang lain tahu bahwa dia melakukan sunnah. Kelamat di imah sunat sorangan. Tapi yang wajib, afdolnya di mana? Di masjid. Orang lain semua tahu bahwa dia sholat. Yang wajib. Nah ini polanya seperti ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jika ya yang sunnah dilakukan rahasia itu 70 kali lipat, dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan yang wajib ya jika dilakukan terbuka maka dikali lipatkan pahalanya 25 kali lipat. Ini boleh dibaca nanti di kitab Al-Qurtubi ini penjelasannya. Dan beliau menyatakan wa kadzalika jami'ul faraid, dan begitu juga semua yang namanya fardu wan nawafil dan sunnah fil asya'i kulliha. Ari haji langkung sae terbuka atau rahasia? Haji itu wajib. Yang wajib itu bagusnya terbuka. Begitu? Karena wajib ini. Tapi yang sunnah umroh hadekna terbuka atau rahasia. Afdolnya rahasia, sunat tamah lewas welah. Bisa paham seperti itu? Wajib kan sholat juga begitu. Sholat itu harus begitu. Yang wajib terbuka, nu sunat mah rerencepan we tong nyahuan batur. Ini semua amal. Semua amal. Amal yang sunat dengan yang wajib itu beda. Ya, mere sedekah kan ya sedekah. Tapi ketika kita mengeluarkan infak kepada istri, napakoh namanya, itu bagusnya terbuka. Bisa paham begitu? Karena ini wajib. Beda. Wajib itu kalau terbuka diberi pahala 25 kali lipat. Sedangkan yang sunat kalau sembunyi-sembunyi rahasia diberi 70 kali lipat. Ini padilah. Yang terakhir, orang mengeluarkan infak dengan rahasia. Ini yang sunat, rahasia. Maka infaknya itu selain berpahala 70 kali lipat dibanding terbuka, infak itu akan menjadi penghapus sebahagian dosa. Ini padilahnya. Jadi infak terbuka berpahala, tidak menghapus dosa. Tapi infak secara rahasia berpahala 70 kali lipat, ya, dan bisa menghapus sebahagian pahala. Ini padilahnya. Makanya pilih yang berpadilah, begitu. Berdasarkan dalil. Ini Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 271,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tubdus shadaqah. Shadaqat pani'im mahia. Wa in tuhpuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Apa khairul lakumnya? 70 kali lipat pahalanya dibanding terbuka. Ini khairunnya. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Dan sedekah itu bisa menghapuskan sebahagian dari dosa-dosa kamu. Ini padilahnya. Makanya barangkali jangan salah pilih. Ketika kita mau melaksanakan ya yang hukumnya sunnah, rahasia itu lebih afdol. 70 kali lipat pahalanya. Tapi kalau kita mau melakukan yang wajib, terbuka, itu lebih afdol. 25 kali lipat keabdolannya. Dengan bahasan yang barusan saya sampaikan, kita dapat kesimpulan ilmu. 4 fadilah dari sedekah yang dilakukan rahasia. Pertama, akan meredam kemarahan Allah terhadap dirinya. Yang kedua, mendapatkan naungan pada hari kiamat yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan itu. Dan yang ketiga, orang mengeluarkan sedekah secara rahasia akan diberi pahala 70 kali lipat. Dan yang keempat, orang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia selain diberi pahala 70 kali lipat, dia akan dihapuskan dari sebahagian dosa yang pernah ia lakukan. 4 fadilah dari sedekah rahasia. 1, meredam kemarahan Allah. 2, mendapat naungan pada hari kiamat. Ketiga, diberi pahala 70 kali lipat. Dan yang keempat, dihapuskan dari sebahagian dosa. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih. Ketika kita melakukan yang wajib, terbuka lebih afdol 25 kali lipat. Tapi ketika melakukan yang sunnah, rahasia, lebih afdol, pahalanya 70 kali lipat. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullah. Ikhwatul iman, barangkali ada yang ditanyakan. Karena waktunya juga sudah mulai muazan nih untuk pas adzan pisah. Mangga ada yang teruskan? Boleh kalau ada. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Mangga. Mangga. Coba diulang. Ini kan wakafkan ke masjid. Ya. Itu akan bisa menghapus sebagian dosanya atau enggak? Dan itu lebih baik terbuka atau tertutup? Itu aja Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Infak tadi secara umum rahasia. Yang apa? Yang sunnah. Yang wajib lebih baik terbuka. Nah sekarang bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, lalu hartanya kita infakkan? Apa itu akan menjadi penghapus dosa-dosa orang tua kita? Yakin akan menjadi penghapus. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dia sudah berhasil mendidik anak yang mau berinfak. Tapi ingat ini bukan infak orang tua, bukan. Saya ulang, bukan infak orang tua. Sekalipun hartanya milik orang tua. Kenapa? Karena jika orang tua kita sudah meninggal, hartanya kembali kepada Allah. Bukan miliknya lagi. Lalu diwariskan kepada anaknya. Lalu anaknya menginfakkan sebagian harta yang diwariskan orang tua.
maka anak itu akan punya pahala ya dari infaknya, maka orang tua yang berjasa terhadap anak itu pun dapat pahala seperti pahala yang diterima anaknya. Seperti itulah Allah dan Rasul menetapkan. Cukup begitu? Jadi nanti kita yang menginfakkan harta itu akan mendapat pahala ya. Nanti jaminannya seperti yang tadi saya terangkan. Ini sedekah rahasia. Ini Allah kali lipatkan sampai 70 kali lipat. Nah, ini berlaku bagi orang tua yang sudah tidak ada, berlaku. Kenapa? Karena kita bisa infak jasa orang tua kita yang mendidik kita. Nabi menyebutkan ya, siapa yang menjadi fasilitas orang melakukan kebaikan, maka jika ia melakukan kebaikan, siapapun yang berjasa kepadanya akan mendapat pahala seperti yang melakukannya. Sampai Nabi menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Makanya berinfaklah kita ya, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala infak seperti yang kita terima. Baca Quranlah kita ya, kita akan dapat pahala dari baca Quran kita, dan orang tua kita pun akan dapat pahala baca Quran seperti pahala yang kita terima, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas ibadah itu tanpa jasa orang tua kita ya. Berbuat baiklah, beramal solehlah, kita akan dapat pahala dari amal soleh itu. Orang tua kita pun akan dapat pahala seperti pahala yang kita terima. Seperti itulah Rasul menjelaskan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwatul iman, kita tutup saja acara malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.